Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalif Ikhlas Al-Fatah dari kelas 1 IA09 dengan NPM 5042170. Insya Allah kali ini akan menjawab tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Baik, untuk menjawab poin yang pertama, yaitu hubungan antara individu, keluarga, serta masyarakat dalam pengembangan sikap serta pengembangan diri seorang individu. Menurut saya, ketiga elemen tersebut saling memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Mengapa? Karena ketiga elemen tersebutlah yang akan membersamai seorang individu mulai dari dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini. Kita ambil ilustrasi sebagai contoh, ketika seorang anak lahir ke dunia dengan membawa karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal, pikiran, nafsu serta hati, yang apabila dipergunakannya dengan baik tentunya akan menjadikan individu tersebut menjadi individu yang baik. Nah, seorang anak lahir pasti dari seorang ibu dan seorang ayah, dan secara otomatis akan terbentuk lingkungan yang bernama keluarga. Ketika memasuki usia anak-anak, seorang anak tentunya belum mencapai kematangan dalam berpikir, kedewasaan dalam berpikir. Oleh karena itu, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh seorang anak di lingkungan keluarga tentunya akan mudah untuk ditiru. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, sikap-sikap ataupun perilaku-perilaku haruslah perilaku atau sikap yang positif yang ditunjukkan atau yang dicontohkan di lingkungan keluarga. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian akan dibawa seorang anak untuk mencapai ke fase selanjutnya, yaitu fase remaja. Nah, di fase remaja ini mulai bercampur pikiran-pikiran atau nilai-nilai tidak hanya lagi dari lingkungan keluarga, tidak hanya dari anggota keluarga, melainkan bercampur dengan pemikiran-pemikiran dari lingkungan-lingkungan masyarakat sekitarnya, baik masyarakat di sekolah ataupun masyarakat ataupun teman-teman di lingkungan bermainnya. Nah, di fase inilah memang harus dipilih lingkungan yang baik gitu untuk bisa menunjang si anak tersebut menjadi anak yang baik. Lingkungan yang harus diciptakan lingkungan yang baik serta keluarga yang suportif, keluarga yang harmonis. Nah, yang kemudian nanti nilai-nilai baik tersebut akan dibawanya menuju ke fase selanjutnya, yaitu ke fase dewasa. Nah, ketika sudah mencapai fase dewasa, menurut saya peran dari keluarga dan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi peran yang begitu penting, karena seorang individu tadi telah mencapai kematangan dalam berpikir, kematangan dalam emosional, kedewasaan dalam berpikir. Nah, dia sudah bisa menentukan nih kemana arah dan tujuan hidupnya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan dia juga sudah bisa menentukan bagaimana cara dia mencapai tujuannya tersebut. Jadi peran dari keluarga dan masyarakat sekitar hanyalah sebagai penunjang, hanyalah sebagai faktor sekunder, tidak lagi menjadi faktor primer. Nah, itu mungkin untuk menjawab poin yang pertama. Jadi ketika elemen tersebut memang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk menjawab poin kedua, cara lain bagi saya untuk mengembangkan diri adalah dengan mengikuti organisasi-organisasi serta mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Karena banyak sekali pelajaran yang saya dapat ketika saya mengikuti organisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Ketika di organisasi, saya tentunya akan terlatih untuk bersosialisasi, memanage waktu, memanage organisasi, dan public speaking saya akan terlatih di sana. Di acara-acara sosial, rasa empati dan rasa simpati saya akan sangat terlatih. Dan tentunya bisa menjadi contoh juga bagi teman-teman saya yang lain. Oleh karena itu, saya suka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Itu mungkin untuk menjawab poin yang kedua. Dan untuk menjawab poin yang terakhir, yaitu poin ketiga, kategori keluarga serta masyarakat yang bisa menunjang SDM, menurut saya adalah keluarga yang bisa menanamkan nilai-nilai positif mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil itulah seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan peka kepada lingkungan sekitar. Ketika nilai-nilai itu sudah ditanamkan sejak kecil,
maka anak tersebut akan membawa nilai-nilai baik tersebut sampai dia dewasa dan akhirnya bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Begitupun dengan masyarakat. Masyarakat yang bisa menunjang SDM adalah masyarakat yang terus mengasah kemampuannya sesuai bidangnya masing-masing, dan masyarakat yang fokus pada pekerjaan yang dia jalani saat itu, itulah yang kemudian akan bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.